Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang diceritakan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, izni wa aujir." Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, namun ringkas saja. Dalam riwayat lain dikatakan, "Ya Rasulullah, alimni wa aujir." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang singkat dan padat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi', wa la takallam bikalamin ta'tadhir minhu ghadan, wa ajma'il ya'sa amma fi aidin nas." Apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka solatlah seperti solatnya orang yang hendak berpisah. Janganlah kamu mengatakan suatu perkataan yang akan kamu sesali di kemudian hari, dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada seseorang tersebut. Namun pada hakikatnya juga wasiat untuk kita semua umat beliau. Wasiat pertama, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholatan muwaddi'." Apabila kamu akan melaksanakan sholat, kamu akan menegakkan sholat, ingin mengerjakan sholat, maka jadikanlah sholat yang kamu kerjakan tersebut adalah seolah-olah sholat yang terakhir yang akan kamu laksanakan. Wasiat ini seolah-olah mengingatkan kita betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah kepada Allah. Ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Ibadah tidak boleh dikerjakan sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ibadah harus dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Ketika kita beribadah kepada Allah, terkhusus di dalam melaksanakan sholat, mari kita kerjakan dengan penuh ikhlas, khusyuk, dan serta menyempurnakan bacaan dan gerakannya. Karena seolah-olah sholat yang kita kerjakan itu merupakan sholat terakhir kita, dan kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita menyesal ketika saatnya Allah memanggil kita, sebab kesempatan hanya datang satu kali. Kemudian, sebagai mi'rajul mu'min, salat yang kita lakukan mestinya betul-betul mampu membuahkan kesadaran akan taqarrub ilallah, kedekatan kepada Allah, yang tidak ada hijab di antara kita seorang hamba dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Karena salat merupakan media komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga akan membuat salat kita lebih produktif sebagaimana fungsi yang sesungguhnya, yaitu zikrullah dan tatanha anil fahsya wal munkar. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, wasiat kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nanti meminta maaf. Maksudnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menjaga lisan, untuk menjaga lidah kita. Dalam wasiat ini, Rasulullah mengingatkan kita bersama betapa pentingnya bagi kita seorang mukmin untuk bisa mengendalikan lisan, mengendalikan lidah, betapa berharganya sebuah ucapan, dan betapa pentingnya menjaga perkataan.
Secara anatomi, kita bisa melihat di dalam struktur tubuh kita. Lisan ditempatkan oleh Allah di dalam anggota tubuh bagian dalam. Dia dikawal oleh mulut, bahkan dipagari oleh gigi. Sehingga demikian luar biasanya penjagaan terhadap lisan itu. Karena kita sadar betul, begitu ucapan keluar, maka dia laksana anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan melesat dengan kencangnya, dan dia akan sulit untuk ditarik kembali ke busurnya. Makanya di dalam Islam, menjaga lisan menjadi sesuatu indikator nilai-nilai keimanan seseorang hamba kepada Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perlu kita pahami bahwa tidak semua ucapan harus kita lontarkan. Tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi perasaan yang dibungkus dengan nilai-nilai kebencian. Apalagi di dalamnya ada nilai-nilai fitnah kepada saudara-saudara kita. Hari ini betapa kita dimanjakan oleh teknologi, perkembangan media sosial yang mudah kita akses di mana saja. Sehingga terkadang kita tidak mampu mengendalikan diri. Ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita, yang tidak sesuai dengan selera kita, maka kita akan segera mengambil alat komunikasi, lalu menuliskan kata-kata di sana, terjemahan dari lisan yang kita aplikasikan dalam bentuk tulisan. Kemudian lahirlah perkataan-perkataan yang buruk, ucapan-ucapan yang justru menyakitkan, bahkan mungkin mengandung fitnah, serta mendatangkan konflik antar kita sesama umat muslim. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, wasiat ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, walaupun orang yang kita anggap bisa membantu menolong kita, teman dekat kita, kaum kerabat kita, kadang-kadang yang muncul adalah sebuah kekecewaan. Maka janganlah pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap kepada Allah dengan penuh tawakal dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah artinya menerima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dan berbaik sangka kepada Allah. Tidak dengan sebuah anggapan dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat religi yang berbahagia, 3 wasiat Rasul ini mudah-mudahan menjadi pegangan serta menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas kita sehari-hari, dan juga sebagai petunjuk bagi kita dalam menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.